Salam kasih kepada semua umat Tuhan, saudara-saudaraku dimanapun saja berada, ataupun yang saat ini sementara mengikuti renungan buka Sabat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami siap untuk menerima berkat Tuhan melalui renungan buka Sabat. Sebelum kami membuka lembaran-lembaran suci Alkitab, kami memohon penerangan Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada kami, sehingga firman yang akan kami baca dan dengarkan menjadi kekuatan iman bagi kami, menuntun hidup kami untuk lebih hari lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan bagi kita di jam buka Sabat ini diambil dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-19 sampai ayat 25. Dengan judul perikop adalah ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dari bacaan firman Tuhan pada saat ini, saya tidak membahas satu persatu ayat ini, namun saya hanya mengambil satu atau dua dari ayat ini menjadi kekuatan iman bagi kita semua di pembukaan Sabat ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan mengingatkan saya dan saudara, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Di dalam kutipan Roh Nubuat, di dalam buku Membina Anak yang Bertanggung Jawab halaman 557, Nyonya White mengingatkan kepada saya dan saudara, di hari persiapan untuk masuk di hari Sabat Tuhan yang suci, kutipan itu berbunyi demikian: ada satu pekerjaan lain yang harus diperhatikan pada hari persediaan ini. Pada hari ini, segala sengketa antara saudara bersaudara, apakah itu di dalam keluarga atau di jemaat, harus diselesaikan. Firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas. Bagaimana mungkin kita masuk di hari Sabat Tuhan yang kudus, kita masih memiliki hati yang dendam kepada orang lain, hati yang iri terhadap orang lain, atau hati yang kotor? Saudara-saudara, sebelum kita masuk di hari Sabat Tuhan yang suci, marilah kita bersihkan hati kita. Allah itu adalah Allah, bukan kostor yang selalu membersihkan kita. Allah siap sedia selalu membersihkan hati kita. Tapi apakah kita akan selalu membuat Allah itu menjadi kostor? Jangan. Sebelum kita masuk di hari Sabat yang suci,
kita harus bisa menjaga kekudusan Sabat ini dengan memiliki hati yang tulus, ikhlas. Kemudian, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita dibasuh dengan air yang murni. Sudahkah saya dan saudara dibersihkan setiap hari, setiap saat bila mana kita melakukan kesalahan, bila mana kita melakukan hal-hal yang membuat hati Tuhan itu sedih? Saudara-saudara, firman Tuhan mau supaya kita menghadap Tuhan dengan hati yang tulus. Saudara-saudara dimanapun berada, kita menghadap Tuhan di dalam perbaktian, jam buka Sabat, ataupun besok ibadah sepanjang hari Sabat sampai penutupan Sabat. Dan bukan saja itu, di hari-hari biasa pun kita menghadap Tuhan di dalam perbaktian. Sudahkah saya dan saudara selalu bersihkan hati kita dari hal-hal duniawi? Di saat kita masuk di hari Sabat Tuhan yang suci, kita menikmati berkat hari Sabat. Saudara-saudara, di dalam kutipan Roh Nubuat, apa yang firman Tuhan katakan lewat Roh Nubuat di dalam buku Nasihat bagi Sidang. Ini berkat bagi yang memelihara Sabat. Di dalam buku Nasihat bagi Sidang halaman 45 dikatakan, ditunjukkan kepada saya bahwa segenap surga sedang memandang dan memperhatikan pada hari Sabat kepada mereka yang mengakui hukum keempat dan sedang memelihara hari Sabat. Malaikat-malaikat sedang menunjukkan minat mereka dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum ilahi ini. Mereka yang menyucikan Tuhan Allah di dalam hati mereka oleh suatu keadaan batin yang mau berbakti dengan sungguh-sungguh dan yang berusaha mempergunakan jam-jam yang suci itu dalam menghormati Allah oleh menyebut Sabat itu suatu hari kesukaan. Orang-orang ini sedang diberkati dengan istimewa oleh malaikat-malaikat, dengan terang dan kesehatan dan kekuatan istimewa diberikan kepada mereka. Puji Tuhan, kita bersyukur pemelihara hari Sabat Tuhan dimanapun kita berada. Barang siapa yang sungguh-sungguh dan tetap menjaga kekudusan hari Sabat ini, orang-orang ini sedang diberkati dengan istimewa. Dengan apa? Terang dan kesehatan dan kekuatan istimewa diberikan kepada mereka. Ini adalah janji Tuhan, ya, janji firman-Nya bagi saya dan saudara. Tentunya dalam kehidupan kita berkomitmen untuk tetap bisa menjaga kekudusan hari Sabat dengan pertolongan Tuhan. Ketika kita tidak sanggup, ketika kita tidak mampu untuk melawan cobaan-cobaan di hari Sabat, berdoalah, meminta kesanggupan dari Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa untuk mengendalikan mungkin perkataan saya ataupun tindakan saya di hari Sabat ini. Tuhan, tolong saya. Tuhan, saya masih memiliki kelemahan di dalam pikiran saya. Ketika ada orang yang berbuat jahat kepada saya akan tetap memarahi dia. Minta Tuhan untuk kita bisa mengendalikan hati kita. Minta Tuhan untuk kita bisa menjaga hati dan pikiran kita agar tetap bisa menjaga kekudusan hari Sabat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, saat ini kami telah mendengarkan pekabaran firman-Mu. Saudara-saudara yang ada di rumah mereka masing-masing, yang sementara mendengarkan renungan ini, Tuhan berkati mereka,
baik pribadi ataupun keluarga. Biarlah kami semua dapat menikmati berkat sukacita di hari Sabat Tuhan yang suci ini. Tolonglah kami Bapa, agar kami bisa menjaga kekudusan hari Sabat ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.